Shalom Bapak Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Salam jumpa, Amanginang, salam sehat, salam sukacita selalu. Masih di video sermon singkat Jamita Sekolah Minggu, membantu persiapan Amanginang kawan-kawan yang dengan setia tetap melayani anak-anak sekolah minggu gereja Tuhan ya, Amanginang ya. Melayani sekolah minggu adalah keputusanku, melayani Tuhan adalah kewajibanku. Mari sermon untuk Jamita Sekolah Minggu tanggal 9 Juli ya 2023. Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 14. Ini cerita tentang Gideon ya, mengenang ya. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon, anaknya, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Demikian bacaan firman Tuhan. Bapak saudara-saudara, saya hanya mau menekankan satu hal untuk kita khotbahkan, ajarkan kepada anak-anak sekolah minggu kita. Yaitu bagaimana anak-anak sekolah minggu itu mau membantu, suka menolong sesamanya. Ya, maknanya ini inti pokoknya. Ini cerita Gideon yang menyelamatkan atau memimpin bangsa Israel untuk melawan orang Midian. Pertanyaan Gideon ini pertanyaan yang luar biasa ya, mengenang ya. Mungkin buat anak-anak belum bisa dipahami dengan baik, tetapi bagi kita yang sudah dewasa, justru pertanyaan ini sering terucap dalam hati pikiran kita ya toh. Kenapa hidupku begini? Kenapa kok penderitaan ini sangat berat sekali? Kenapa penyakit ini sangat membuatku menderita? Ya, padahal katanya Tuhan itu sayang, Tuhan itu Maha Pengasih dan lain sebagainya. Ini pertanyaan yang luar biasa yang disampaikan oleh Gideon kepada malaikat Tuhan. Namun bukan itu tekanan kita. Tapi di sini Tuhan menyuruh Gideon untuk membantu untuk menyelamatkan orang Israel. Ya, ayat 14 sampai 14 itu Tuhan menyuruh Gideon untuk membantu atau menyelamatkan, menolong bangsa Israel yang sedang dalam cengkeraman orang Midian, yang mana saat itu bangsa Israel sedang menderita. Mereka mengalami situasi hidup yang sangat menderita dan mereka sangat ya gimana begitu ya. Di sini dikatakan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Ya. Nah ini dasarnya Amanginang. Nah tadi yang pertama saya katakan itu agar anak sekolah minggu kita itu mau menolong, suka membantu. Nah maka hal yang pertama adalah kita ingatkan anak-anak sekolah minggu kita supaya memiliki sifat yang mau menolong sesamanya, menolong temannya. Ya, banyak contoh-contoh yang bisa kita sebutkan misalnya. Jika temannya sedang terjatuh, tersandung, lalu jatuh, maka haruslah ditolong. Jika kawannya sedang kesusahan di sekolah, tidak memiliki misalnya pulpen dan lain sebagainya, maka haruslah anak-anak kita itu mau membantu. Orang tuanya juga ya haruslah, kalau sudah bisa melakukan pekerjaan, ya haruslah mau mereka membantu orang tuanya. Nah ini yang pertama, Manginang tidak. Nah yang kedua, yang tak lebih pentingnya adalah di sini dikatakan bahwa mereka sedang kesusahan, Manginang ya. Memang wajar-wajar saja
manusiawi sepertinya kalau kita sedang dalam kesusahan, kita susah kali untuk mau menolong, iya toh? Ya, misalnya pinjam joring mibu nih, HP kita sasi tong na dengar kepeng tak. Ya ini memang wajar-wajar saja dan manusiawi itu. Namun di sini kita melihat bahwa Tuhan menyuruh Gideon untuk menolong Israel walaupun begitu situasinya. Nah, maka kalaupun anak-anak kita itu sedang dalam kesusahan, maka haruslah mau menolong sesamanya. Misalnya bagaimana Manginang contoh kecilnya. Ya temannya tidak ada uang untuk beli jajan. Kan begitu. Nah dia sendiri pun hanya punya uang misalnya 2.000 untuk jajan di sekolah. Nah sering ini anak-anak mungkin ya tidak akan mau untuk menolong temannya yang tidak ada uang jajannya ini untuk beli jajan, beli makanan di sekolah. Karena apa? Memang ya uangnya hanya 2.000. Tetapi disinilah pokok pemberitaan itu. Walaupun dia sedang dalam kesusahan, haruslah mau membantu temannya, membantu saudara-saudaranya, membantu temannya. Berbagi makanan, walaupun hanya 1 roti misalnya, ya bisa toh dibagi 2, begitu. Nah di sekolah, di gereja, ya tetangga-tetangganya juga. Kalau memang dia anak-anak kita itu melihat mereka sangat susah, maka kita ingatkan mereka untuk tetap mau menolong sesamanya. Manginang, kembangkan di gereja kita masing-masing, di wilayah kita masing-masing tentu berbeda. Tetap semangat berikan pelayanan yang terbaik buat anak-anak sekolah minggu kita. Manginang dah. Tuhan memberkatimu. Salam Suni Deisis. God bless you. Non-stop.